Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pandang kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat ini, bertatap muka, beradu pandang. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada sang putra gurun pasir, yang pada subuh Senin ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kerabatnya ila yaumil masir. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam mengatakan bahwa he is the one only example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang sangat lengkap. Di dalam dirinya terdapat kemuliaan dan kebesaran sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, dan kehebatan beliau dalam memimpin negara telah tercatat secara indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau dalam memimpin diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, yaitu 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dan ia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang pertama. Keberhasilan beliau dalam menjadi seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah telah mampu mengubah masyarakat yang awalnya biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat kehebatan beliau dalam memimpin, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membawa syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan pada hari kiamat dia banyak menyebut Allah. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh dalam diri seorang Rasul terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi dapat kita teladani dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikianlah penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Dari ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW merupakan contoh yang paling patut untuk kita teladani, sebab beliau merupakan seorang pemimpin yang ideal, bahkan telah berhasil menjadi rahmatul linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Pada dasarnya, setiap manusia merupakan seorang pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermakna sebagai berikut: ingatlah, setiap kalian merupakan seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi rumah tangganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri merupakan pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan ingatlah, setiap kalian merupakan seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam Islam, pemimpin yang baik sekurang-kurangnya memiliki 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, tabligh, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, yang artinya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Yang keempat, fatanah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat rencana, visi, misi, dan strategi serta dapat mengimplementasikannya. Selain itu, di dalam Islam terdapat ciri kepemimpinan yang baik, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang pemimpin suatu kelompok merupakan pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, seorang pemimpin seharusnya ia melayani, bukan dilayani, serta menolong orang untuk maju. Dr. Hisam Yahya menyatakan terdapat beberapa ciri kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin
harus memiliki kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Seorang pemimpin dalam melihat tujuan organisasinya bukan hanya untuk kelompok tersebut, melainkan untuk ruang lingkup kepentingan Islam yang menyeluruh. Yang ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Seorang pemimpin terikat kepada peraturan Islam dan boleh memimpin selama ia mematuhi syariat Islam. Dan dalam menjalankan tugasnya, ia harus berpedoman kepada adab-adab Islam, terutama ketika menghadapi golongan oposisi dan orang yang tak sefaham. Hadirin yang berbahagia, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Kami ingin menegaskan bahwa kepemimpinan... Lanjut aja tadi kau salah, sumpah. Hadirin yang berbahagia, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Kami ingin menegaskan bahwa kepemimpinan Islam bukan kepemimpinan tirani tanpa koordinasi, tetapi merupakan kepemimpinan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah secara objektif dengan rasa hormat, mengemukakan pendapat seadil-adilnya dan menciptakan kebebasan dalam berpikir, sehingga anggota organisasi atau pengikut merasa senang terhadap persoalan yang didiskusikan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada pengikut dan bawahannya saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal lain yang perlu dipahami bahwa dari Imam At-Taus, Rasulullah SAW bersabda bahwa agama adalah nasihat. Kemudian kami berkata, kepada siapa? Dan beliau menjawab, kepada Allah, Rasul, kitabnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakat kami. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup syarahan ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin merupakan pengemban amanat. Seorang pemimpin harusnya bercermin dan meniru strategi kepemimpinan Rasulullah SAW yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan akhlakul karimah dalam memimpin. Semoga ini dapat terwujudkan di masa yang akan datang, sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalam.